Oke, selamat datang lagi ya di Deep Dive kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa agak jenuh gitu di kelas, mungkin pas pelajaran matematika, terus rasanya kok jauh banget ya sama kehidupan kita sehari-hari? Keluhan kayak gini kayaknya sering kita dengar ya. Nah, hari ini kita punya sebuah catatan praktik baik yang menurut saya menarik banget nih. Dari seorang guru namanya Dina Delvina di SMP Negeri 3 Payakumbuh. Judul catatannya itu Pesta Kolaborasi Digital. Ini cerita gimana dia berhasil mengubah kelas matematika yang tadinya mungkin agak pasif jadi lebih hidup, jadi kolaboratif. Keren ya? Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng. Misi kita kali ini kita coba pahami gimana sih inovasi ini jalan, terus alat digital apa aja yang dipakai, dan yang paling penting, dampaknya apa buat pengalaman belajar siswa. Iya, jadi catatan ini memang mulainya dari tantangan yang rasanya banyak guru kenal ya. Pembelajaran itu cenderung masih didominasi guru. Siswa ya paling dengerin, catet. Matematika juga sering dianggap gimana ya, abstrak, agak membosankan gitu. Plus teknologi di kelas juga belum banyak dipakai. Nah, itu kondisi awalnya. Cukup klasik lah ya. Ya kebayang sih. Banyak kelas mungkin masih gitu ya. Lalu, si Budina ini gimana caranya dia membalikkan keadaan? Apa gitu terobosannya menurut laporan itu? Nah, solusinya ini cukup strategis menurut saya. Dia pakai Project Based Learning atau PGBL, pembelajaran berbasis proyek. Tapi yang bikin menarik banget itu tema proyeknya. Dekat sekali sama dunia siswa. Petualangan bisnis minimarket sederhana. Oh, petualangan bisnis minimarket. Iya, Wah, itu langsung relevan banget ya. Nggak lagi cuma angka dan rumus ngawang-ngawang gitu. betul. Jadi matematikanya langsung membumi. Oke, terus teknologinya masuk di mana nih? Kan judulnya ada digitalnya, Pesta Kolaborasi Digital. Gimana tuh? Nah, ini dia bagian pesta digitalnya. Integrasi teknologinya itu dirancang dengan fokus utama, kolaborasi, bukan sekedar pajang banyak aplikasi. Laporannya nyebutin beberapa platform inti. Ada Google Classroom sebagai rumahnya, terus ada Google Form, Quizzes buat assessment atau kuis interaktif, ada Padlet juga buat refleksi bareng semacam papan tulis digital gitu. Bahkan sampai pakai Wheel of Names buat bagi tugas biar adil. Wah, lumayan banyak ya aplikasinya. Ini gurunya perlu jadi jago IT juga dong berarti? Atau gimana? Hehehe, itu pertanyaan bagus. Nanti kita bahas sedikit soal kesiapan guru ya. Tapi yang paling krusial dari sisi teknologinya, menurut laporan ini, adalah pemanfaatan fitur kolaborasi real time. Jadi siswa itu beneran kerja bareng secara bersamaan, ngerjain laporan di Google Docs, bikin presentasi di Canva. Dan ini penting, mereka pakai akun belajar.id yang dari pemerintah itu loh. Jadi, semua siswa punya akses yang sama untuk kolaborasi digital ini. Sebentar, real-time collaboration itu maksudnya mereka bisa ngetik atau ngedit desain di file yang sama pada waktu yang persis sama gitu. Tepat, fitur co-editing itu. Jadi mereka bisa lihat langsung siapa nulis apa, siapa nambahin gambar apa, di dokumen atau desain yang lagi dikerjain bareng. Ini kan mengatasi masalah klasik kerja kelompok ya, yang kadang cuma 1-2 orang yang dominan. Di sini jadi lebih kelihatan siapa kontribusi apa, lebih transparan. Oke, kebayang. Metodenya menarik. PJBL tema minimarket. Teknologinya juga canggih. Dukung kolaborasi. Tapi, yang paling penting nih, dampaknya gimana? Apa kata laporannya soal siswa? Beneran ada perubahan gak sih? Menurut catatan Budina ini, dampaknya signifikan. Pertama, peran guru jelas berubah. Udah bukan cuma sumber info utama, tapi lebih jadi fasilitator. Ini kan inti dari pembelajaran yang fokus ke siswa ya. Kedua, dan ini yang paling menggembirakan mungkin ya, antusiasme siswa itu dilaporkan naik drastis. Dan ini dikonfirmasi juga dari data refleksi siswa yang mereka kumpulkan lewat Padlet itu. Wah, bisa dibayangin sih ya. Dari yang mungkin tadinya ngantuk nyatet rumus diskon, sekarang jadi seru debat nentuin harga jual produk atau ngitung untung rugi minimarket virtual mereka. Langsung di dokumen bareng-bareng lagi. Persis. Jadi mereka nggak cuma belajar konsep matematikanya aja, tapi sambil jalan itu mereka juga ngasah banyak banget keterampilan penting lainnya.
Kolaborasi atau gotong royong jelas terasa pas kerja tim. Penalaran kritisnya juga kepake pas bikin strategi bisnisnya. Kemandirian juga muncul pas nyelesain tugas proyek. Dan ya tentu aja, skill digital mereka jadi ikut terasa secara praktis gitu. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar nih, pendekatan kayak gini tuh sebenarnya sejalan dengan prinsip apa sih? Ini sangat sejalan dengan apa yang disebut pembelajaran mendalam atau deeper learning. Jadi tujuannya itu bukan cuma siswa tahu informasinya, tapi mereka beneran paham konsepnya, terus mampu mengaplikasikan di konteks nyata, kayak simulasi bisnis ini, dan gak lupa mereka juga merefleksikan proses belajarnya. Jadi pengalaman belajarnya jauh lebih otentik. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, transformasi kelas ini bisa terjadi karena apa aja? Apa resep utamanya menurut Anda dari sumber ini? Kelihatannya sih ini kombinasi yang pas ya. Pertama, metode ngajarnya harus aktif, melibatkan siswa kayak PJBL tadi. Kedua, tema proyeknya juga harus relevan, nyambung sama dunia mereka. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, pemanfaatan teknologinya itu harus didesain secara sengaja untuk memfasilitasi dan mendorong kolaborasi. Bukan cuma jadi alat pajangan atau buat ngumpulin tugas aja. Tadi sempat disinggung sedikit soal kesiapan guru. Laporannya bahas lebih jauh nggak soal itu? Soal filosofi pembelajaran mendalam itu sendiri, jadi bukan cuma teknisnya, tapi kenapa ini penting? Kedua, ya tentu penguasaan teknis aplikasi-aplikasi digital yang dipakai. Guru harus cukup nyaman dan bisa memandu siswa memakainya secara efektif. Jadi, ya kesiapan guru itu jadi kunci banget. Oke, jadi pesta kolaborasi digital ini kayaknya jadi contoh yang bagus banget ya. Gimana teknologi, kalau dipaduin sama strategi ngajar yang pas dan relevan, itu beneran bisa mengubah pengalaman belajar secara fundamental. Dari yang mungkin cenderung pasif, jadi aktif, jadi kolaboratif, dan rasanya lebih bermakna buat Anda sebagai siswa. Betul. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan nih. Laporan ini kan menyoroti pentingnya kesiapan dan inisiatif individu guru ya, seperti Bu Dina ini. Pertanyaannya gini, gimana caranya kita bisa bangun sistem atau struktur pendukung yang lebih luas? Mungkin di level sekolah atau daerah atau bahkan nasional. Supaya inovasi pembelajaran yang efektif kayak gini tuh nggak cuma bergantung pada 1-2 pahlawan guru aja. Apa ya yang diperlukan secara sistemik biar lebih banyak guru lagi yang termotivasi dan didukung untuk melakukan transformasi serupa. Biar praktik baik kayak gini bisa lebih berkelanjutan dan menyebar luas. Nah, coba pikirkan soal itu. Sampai jumpa di